Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang dosa pride atau kesombongan yang direpresentasikan oleh karakter Escanor. Kali ini kita akan membahas karakter Ban yang mewakili dosa ketamakan atau greed. Kita juga akan menganalisa karakter Ban secara mendalam, menggali latar belakangnya, dosa apa yang dia lakukan, dan bagaimana cara dia menebus dosa dan kesalahannya. Kita juga akan menemukan relevansi dari sifat tamak ini dalam kehidupan kita sehari-hari, mencari tahu penyebab, dampak negatif, dan membahas bagaimana cara untuk mengatasinya. Simak video ini sampai habis untuk dapat keseluruhan insight-nya. Lahir di Ravens, Ban menghabiskan masa kecilnya sebagai seorang anak yang sering mencuri dari orang lain untuk bertahan hidup. Suatu ketika dia dikejar dan dipukuli oleh orang-orang yang sering menjadi korbannya, hingga dirinya akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Ban pada akhirnya berhasil melarikan diri dari penjara bersama dengan Zhivago, dan mereka tinggal di tempat persembunyian Zhivago. Zhivago adalah seorang pria dewasa random yang Ban kenal di penjara. Setelah mereka berhasil kabur dan akhirnya tinggal bersama, Ban sering menceritakan masa kecilnya kepada Zhivago, di mana dia sering dipukul dan dianiaya oleh orang tua kandungnya sendiri. Kehidupan yang Ban miliki sejak awal memang penuh dengan penderitaan, namun yang gue suka dari karakter Ban adalah sikapnya tidak pernah pasrah akan keadaan. Dia memilih untuk memberikan perlawanan akan kerasnya hidup yang dia jalani, sekalipun cara-cara yang dia lakukan itu salah. Suatu ketika Ban dijebak dan diculik untuk dijual kepada Lord Roxane. Tapi lagi-lagi Zhivago berhasil menyelamatkan Ban yang secara kebetulan sedang berada di lokasi yang sama dengan Ban dan penculiknya. Ban merasa kagum dengan kemampuan Zhivago dalam melakukan aksi pencurian, sehingga dia meminta Zhivago untuk mengajarinya bagaimana cara mencuri yang pasti berhasil. Meskipun Zhivago telah memperingatkannya bahwa hidup sebagai pencuri itu penuh dengan resiko, Ban tetap ingin diajarkan bagaimana caranya untuk mencuri. Selama mengajari Ban, Zhivago juga menceritakan kisah hidupnya dan menceritakan kepada Ban tentang legenda air mancur keabadian dan penjaganya. Cerita Zhivago menginspirasi Ban untuk mencuri air keabadian itu, hingga kemudian dia melakukan pencarian di mana lokasi air keabadian itu berada. Suatu ketika dia menemukan lokasi air itu yang ternyata terletak di puncak pohon tertinggi di hutan peri. Sesampainya di puncak, Ban bertemu dengan penjaga air keabadian yang bernama Elaine, yang kemudian menghentikan aksi pencurian Ban. Elaine pada awalnya percaya bahwa Ban adalah seorang penjahat, karena Ban berulang kali memanjat puncak pohon itu, meskipun telah diempaskan ribuan kali oleh Elaine. Elaine yang tampaknya semakin kesal dengan tingkah Ban, kemudian membuka selubung yang melindungi tempatnya. Dia kemudian bersiap untuk bertarung dengan Ban. Namun alih-alih bertarung, Ban justru memanfaatkan kelengahan Elaine untuk mencuri sebuah piala yang menyimpan air keabadian itu. Namun sebelum Ban berhasil meminum air keabadian itu, Elaine dengan cepat menahan Ban dengan cara memanipulasi cabang-cabang pohon untuk mengikat Ban. Elaine menggunakan kekuatannya untuk membaca pikiran Ban, dan akhirnya dia menyadari bahwa Ban tidak memiliki niat jahat. Pada akhirnya Elaine melepaskan Ban dari jeratan ranting pohon yang menahannya. Setelah itu, Ban pun menyerah akan keinginannya untuk meminum air itu, dan mereka berdua pun berbicara dan menjadi semakin dekat satu sama lain. Ban menceritakan pada Elaine apa alasan dirinya menginginkan keabadian. Dia berkata bahwa hidupnya penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, masa kecil yang penuh kekerasan, dan dia bertahan hidup dengan cara merampas dari orang lain. Ban berharap suatu saat terjadi hal yang baik di dalam hidupnya. Karena itu dia menginginkan keabadian agar dirinya sempat merasakan kebaikan itu sebelum dirinya mati. Ban juga menceritakan pada Elaine mengapa manusia bersifat tamak atau serakah, bahwa itu adalah semata-mata karena keinginan manusia untuk bertahan hidup atau untuk menunjukkan bahwa manusia eksis di dunia ini. Sifat tamak atau serakah pada dasarnya adalah sifat bawaan yang membuat manusia tidak pernah merasa puas dan cukup dengan apa yang mereka miliki. Seorang psikiater, filsuf dan pengajar di Oxford, Inggris bernama Neil Burton berpendapat dalam tulisannya di laman Psychology Today yang menyebutkan bahwa sifat tamak bisa muncul dari trauma di fase awal kehidupan seseorang atas kurangnya partisipasi, ketidaksadaran, dan pengabaian orang tua akan eksistensi seorang anak di dunia. Sama seperti yang dialami oleh Ban, ketika dia masih kecil, dirinya selalu dihajar oleh orang tuanya dan juga dihajar oleh orang-orang di sekitarnya. Pada dasarnya,
Orang-orang yang serakah hanyalah menginginkan hal yang baik bagi dirinya. Itu sebabnya orang yang serakah juga disebut orang yang egois. Sama seperti Ban yang melakukan pencurian tanpa pernah memikirkan perasaan dan melihat dari sudut pandang dari para korbannya. Ban merasa tidak ada seorang pun yang peduli pada dirinya, sehingga dia juga merasa tidak perlu memikirkan perasaan orang lain yang menjadi korban pencuriannya. Tindakan Ban adalah bentuk kompensasi dari ketiadaan rasa cinta dan kasih sayang yang seharusnya dia terima ketika dia masih kecil. Ban sangat merepresentasikan sifat manusia dalam upaya pengejaran akan makna hidup yang sesungguhnya. Manusia mengembangkan sifat serakah yang lebih liar daripada binatang karena kemampuan manusia untuk berpikir jauh ke depan dan memproyeksikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ban berpikir dan berharap suatu saat di masa depan akan datang hal-hal baik dalam hidupnya. Karena itu dia berjuang sekuat tenaga, walau harus ribuan kali memanjat puncak pohon tertinggi di hutan peri demi bisa mendapatkan keabadian. Kita juga sering melakukan hal ini. Kita memproyeksikan kehidupan masa depan yang nyaman, bahkan memikirkan kemana tujuan kita setelah kita mati. Narasi yang berkembang dalam budaya dan agama juga turut berperan dalam menentukan proyeksi masa depan ini. Kita memilih percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Dan untuk sampai di sana, kita memenuhi segala petunjuk dan persyaratan yang diperlukan. Kita berbuat baik, beramal, membantu sesama, beribadah, dan lain sebagainya demi mencapai kehidupan setelah kematian yang kita yakini. Pada dasarnya ini adalah hal yang baik dan mulia. Namun apa jadinya jika dalam proses mencapainya, kita menggunakan cara-cara yang tidak baik? Seperti Ban yang menginginkan keabadian dengan cara mencuri air keabadian, padahal air itu adalah sumber kehidupan yang menopang keberlangsungan ekosistem hidup di hutan peri. Namun selayaknya manusia yang serakah, Ban tentu saja tidak peduli akan hal itu. Di kehidupan nyata kita juga melihat hal yang serupa. Contohnya dalam pemberitaan media, kita mengetahui kasus korupsi mantan Menteri Pertanian yang menggunakan uang hasil korupsinya untuk keperluan keagamaan. Dan juga ada kasus korupsi mantan Menteri Menkominfo yang juga menggunakan uang hasil korupsi untuk didonasikan pada lembaga keagamaan. Tindakan Ban maupun kedua mantan menteri membuat kita bertanya, apa artinya berbuat baik jika tidak dilakukan dengan cara yang baik pula? Apakah mereka berpikir bahwa Tuhan tidak melihat setiap perbuatan dan tutup mata akan niat terselubung mereka? Ibarat sebuah pohon yang tidak memiliki akar yang kuat, atau seperti rumah mewah yang dibangun di atas pasir, pasti pada akhirnya akan hancur karena tidak memiliki dasar yang benar. Sama seperti kebaikan dan tujuan mulia mereka akan berakhir sia-sia karena dibangun di atas pondasi dosa dan ketamakan. Elaine mencoba menyadarkan Ban bahwa keinginannya untuk hidup abadi adalah hal yang sia-sia. Kehidupan abadi tidak menjamin dirinya akan bahagia di masa depan. Elaine tahu karena dia juga adalah makhluk abadi. Meskipun penampilannya seperti seorang gadis kecil, namun sebenarnya Elaine telah berusia 1000 tahun lebih. Dia menghabiskan masa hidupnya sebagai penjaga air keabadian, dan selama itu pula tidak pernah ada hal baik terjadi dalam hidupnya. Elaine sebenarnya memiliki keinginan untuk meninggalkan hutan, namun dia mengurungkan niatnya mengingat betapa pentingnya air keabadian itu bagi kelangsungan hidup penghuni hutan peri. Namun sebenarnya tugas menjaga air keabadian ini adalah tugas seorang Raja Peri, yang mana dia adalah King atau Harlequin, kakaknya Elaine. Dia juga nantinya akan menjadi salah satu anggota kesatria Seven Deadly Sins. Elaine menggantikan peran kakaknya yang pergi bergabung ke dalam kesatria Seven Deadly Sins. Dan mendengar hal itu, Ban semakin ingin mengajak Elaine keluar dari hutan dan pergi mencari King agar mereka berdua bisa hidup dengan bebas mencari kebahagiaan mereka. Namun Elaine tetap pada keputusannya untuk menjaga air itu. Ban akhirnya melupakan keinginannya untuk mencuri air itu, dan dia rutin mengunjungi Elaine selama 7 hari untuk menemani kesendiriannya. Namun ternyata takdir berkata lain. Ban seolah ditakdirkan untuk meminum air keabadian itu akibat kejadian tidak terduga di mana hutan peri tiba-tiba diserang oleh iblis. Ban dengan kemampuannya mencoba menghentikan iblis itu, namun sayang usahanya gagal dan mengakibatkan dirinya terluka parah. Melihat situasi yang sepertinya sudah tidak ada harapan, Ban dan Elaine juga terluka parah, dan hutan peri perlahan-lahan hangus terbakar api. Elaine akhirnya memberikan air keabadian itu kepada Ban, sehingga membuat Ban menjadi abadi. Setelah sepenuhnya pulih, Ban kemudian menghabisi iblis itu dengan mudah. Elaine yang sekarat memberikan benih almoka yang merupakan benih terakhir yang dapat dia selamatkan dari hutan peri, dan kemudian meminta Ban untuk menanamnya di suatu tempat. Dalam keadaan yang sekarat,
Ban memohon kepada Elaine untuk tetap hidup karena Ban ingin menjadikan Elaine sebagai pasangannya. Meskipun ini terlihat aneh karena seorang pria dewasa jatuh cinta kepada seorang wanita yang tampaknya masih muda, namun kita tidak boleh lupa bahwa Elaine sebenarnya telah berusia ribuan tahun. Kisah mereka berjalan singkat karena kematian Elaine, dan berjalannya waktu, Ban menanam benih itu dan tumbuh menjadi hutan baru untuk ditinggali oleh para penghuni hutan peri. Namun sialnya, ada beberapa peri yang menaruh curiga pada Ban dan menuduh Ban mencuri air keabadian dan sengaja membakar hutan peri dengan tujuan merebut kekuasaan dari King dan Elaine. Ban akhirnya kembali di penjara dan menerima hukuman mati. Dia menerima semua itu karena merasa sudah tidak memiliki makna hidup. Satu-satunya orang yang membuatnya merasakan kebahagiaan akhirnya pergi untuk selamanya. Namun karena dia abadi, hukuman mati pun tidak mempan padanya. Dia telah menjalani total 33 kali eksekusi hukuman mati dan semuanya berakhir dengan kegagalan. Pada akhirnya Ban hanya dikurung di penjara dan menghabiskan waktunya dalam sel tahanan selama 16 tahun. Sampai suatu ketika, Meliodas datang untuk mengajaknya bergabung dalam pasukan ksatria Seven Deadly Sins. Namun tentu saja Ban menolaknya. Meliodas pada akhirnya berkata bahwa dia akan mengajak Ban secara paksa. Namun karena penampilan Meliodas yang seperti anak kecil, Ban meremehkannya, namun juga dia tidak akan segan jika harus menghajar Meliodas yang mengusik dirinya. Mereka akhirnya bertarung yang berakhir dengan Ban ditinju keluar dari penjara. Pukulan telak itu membuat Ban tertawa puas. Dia seperti menemukan makna hidup yang baru setelah ditinggalkan oleh kekasihnya. Ban pada akhirnya setuju untuk bergabung dan mengikuti Meliodas dengan motivasi bahwa dia akan dapat terus bertarung dengan Meliodas selamanya. Namun sebagaimana identitasnya sebagai sang dosa ketamakan, segera setelah menemukan tujuan hidupnya yang baru, Ban kembali berulah dengan merampas boneka anak-anak di kerajaan Lyonesse. Dia membenarkan tindakannya dengan berkata bahwa dia berhak mengambil apapun karena dia telah bekerja keras sebagai seorang ksatria dan melindungi setiap penduduk kerajaan Lyonesse termasuk anak-anak yang dia curi bonekanya. Sampai suatu ketika, Ban penasaran pada pedang Meliodas yang tidak pernah digunakan oleh Meliodas. Pedang itu selalu dibawa kemanapun oleh sang kapten, namun anehnya, Meliodas tidak pernah bertarung menggunakan pedang tersebut. Saat Ban mencoba mencurinya, Meliodas yang menyadarinya langsung menyerang Ban dan memberikan luka permanen di tubuh Ban. Ban akhirnya menyadari bahwa pedang itu bukanlah pedang sembarangan, karena kekuatan keabadiannya pun tidak dapat memulihkan bekas luka akibat pedang Meliodas. Selain kembali melakukan kebiasaan lamanya, Ban juga memiliki kebiasaan buruk lainnya seperti mabuk-mabukan, suka berkelahi, dan sangat ceroboh yang memberikan kesan bahwa Ban adalah seorang pria berandalan yang eksentrik. Namun di balik itu semua, apa yang dilakukan Ban adalah cara untuk mematikan rasa putus asanya. Keabadian yang dia kira akan mendatangkan hal baik, namun kenyataannya tepat setelah dirinya meminum air itu, disitulah kutukan dan penyesalan abadinya mulai dia rasakan. Ban harus melanjutkan hidupnya tanpa Elaine dan dengan rasa bersalah akibat dirinya gagal melindungi Elaine. Karena itu Ban sangat terobsesi melawan musuh yang kuat karena di dalam hatinya, dia berharap ada seseorang yang benar-benar bisa membunuhnya dan melepaskannya dari kutukan keabadiannya. Di dalam kehidupan nyata, kita juga mungkin sering melihat ada orang-orang tertentu yang sering berbuat onar, hidup dalam pergaulan bebas, dan cenderung sangat sulit untuk diatur. Mungkin sama seperti Ban, apa yang mereka lakukan adalah hasil dari ketiadaan cinta dan kasih sayang yang seharusnya mereka terima dari circle terdekat mereka, yaitu keluarga. Kita melihat sosok Ban sebagai karakter yang suka bersenang-senang, tetapi jauh di bawah permukaan, dirinya dipenuhi dengan kekacauan emosional dan psikologis. Kondisi psikisnya yang dipenuhi rasa penyesalan ini menjadi benih dari tindakan pengkhianatan yang dia lakukan kepada Meliodas. Pengkhianatannya bermula saat Ban bertemu dengan seorang dewi, di mana Ban diminta untuk membunuh Meliodas dengan imbalan bahwa sang dewi akan membangkitkan Elaine dari kematiannya. Ban sangat tahu bahwa hubungannya dengan Meliodas memiliki ikatan emosional yang nyata selain ikatan yang dimilikinya dengan Elaine. Namun Ban yang selama ini dihantui rasa bersalah ditambah dengan sifat tamaknya, akhirnya memutuskan bahwa membunuh Meliodas adalah harga mahal yang bersedia dia bayar demi membangkitkan Elaine kembali. Ketamakannya membuat dirinya rela membuang kemanusiaan dan menyingkirkan nilai persahabatan yang telah terjalin dengan Meliodas. Namun tentu saja meskipun telah memiliki niat itu, membunuh Meliodas adalah hal yang mustahil. Ban akhirnya gagal membunuh kaptennya. Ban melihat dirinya memiliki kesamaan dengan Meliodas, menerima kutukan dan penderitaan dalam hubungan dengan orang yang paling mereka sayangi. Singkatnya,
Meliodas dikutuk karena telah mengkhianati ras iblis dan memilih untuk jatuh cinta kepada Elizabeth yang berasal dari klan Dewi. Hubungan terlarang itu membuat mereka menerima kutukan dari klan mereka masing-masing. Meliodas dikutuk untuk hidup abadi, sementara Elizabeth menerima kutukan reinkarnasi abadi. Tragisnya, setiap kali Meliodas bertemu dengan reinkarnasi Elizabeth, mereka pasti akan bertemu dan saling jatuh cinta. Namun tidak akan pernah benar-benar berakhir bahagia. Elizabeth akan mati secara tragis, meskipun Meliodas telah berusaha sekuat tenaga menjaganya. Kejadian ini terus berulang selama ribuan tahun. Setelah mengetahui kisah tragis itu, Ban akhirnya menyesal karena telah berniat membunuh Meliodas dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Kejadian ini membuat ikatan antara Meliodas dan Ban semakin kuat. Sebagai sesama anggota Seven Deadly Sins, Meliodas mengerti penderitaan dan neraka yang dirasakan oleh Ban. Begitu juga sebaliknya, di mana Ban tidak bisa membayangkan jika harus mengulangi kisah tragis Meliodas. Tidak hanya sekali, 2 kali, atau 3 kali, tapi lebih dari 100 kali. Terkadang kita memang harus merasakan penderitaan yang sama agar kita dapat mengerti dan memahami satu sama lain. Part ini menjadi titik balik pengembangan karakter Ban. Dia bukan lagi sosok yang tamak dan hanya memikirkan kesenangan dan keuntungan dirinya sendiri. Ban akhirnya mampu melihat masa kini dan menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya. Masa lalunya dan penyesalan tetap menjadi bagian dari dirinya, namun dia memilih untuk berdamai dengan semua kejadian pahit itu. Ketika kita mampu melepaskan diri dari masa lalu, kita pun akhirnya dapat berkembang, melangkah maju, dan lebih menghargai keberadaan orang-orang di sekitar kita. Singkat cerita, Elaine berhasil dihidupkan kembali dengan kekuatan dari Ten Commandments walaupun hanya sementara. Reuni mereka tidak berlangsung lama karena Ban dihadapkan pada pilihan antara tetap tinggal bersama Elaine atau pergi ke Purgatory untuk menyelamatkan Meliodas. Masalahnya, Purgatory bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang biasa. Tempat itu penuh dengan bahaya dan bisa merenggut nyawa siapa saja yang memasukinya. Namun karena ini adalah Ban yang memiliki kekuatan keabadian, maka mungkin hanya Ban satu-satunya anggota Seven Deadly Sins yang dapat memasuki Purgatory dengan selamat. Di saat yang sama, Elaine juga mulai kehabisan daya hidupnya sehingga membuat Ban semakin bingung. Namun Ban membuang egonya. Sebagai seseorang yang memiliki gelar dosa ketamakan, Ban justru menunjukkan kepada kita bahwa manusia tamak sekalipun dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik ketika mereka dihadapkan dengan berbagai pelajaran hidup. Alih-alih memilih untuk tetap tinggal bersama Elaine, Ban justru memilih untuk pergi ke Purgatory untuk menyelamatkan Meliodas yang terjebak di sana dan berjanji akan kembali dengan selamat untuk menyelamatkan Elaine. Untungnya satu hari di dunia nyata sama dengan ribuan tahun di Purgatory, sehingga kalaupun Ban menghabiskan waktu ribuan tahun di Purgatory, dia masih memiliki kesempatan untuk kembali dan menyelamatkan Elaine. Ban menghabiskan waktu 1000 tahun di Purgatory, mengalami penyiksaan, dibakar hingga menjadi abu, membeku hingga ke tulang, terkena racun mematikan, dan banyak lagi hal lain yang membuatnya semakin tersiksa. Tapi Ban tetap melakukan itu sebagai bentuk penebusan akan dosa-dosanya dan sekaligus menebus kesalahannya karena dia sempat mencoba untuk membunuh Meliodas. Pada akhirnya Ban berhasil menyelamatkan Meliodas karena selama 1000 tahun di Purgatory, ketahanan tubuh dan kekuatan Ban meningkat dan menyesuaikan dengan kondisi alam di Purgatory. Peningkatan fisik ini membuat Ban berpikir bahwa dia sepertinya sudah tidak memerlukan kekuatan keabadiannya. Sekembalinya ke dunia nyata, Ban segera menemui Elaine yang sedang sekarat. Sekali lagi dia mencoba mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Elaine dengan cara memberikan kekuatan keabadian itu kepada Elaine. Melalui masa kecilnya yang buruk dan kesepian, Ban kehilangan cinta kasih di dalam hidupnya. Dia disiksa, dipenjara, hidup dengan dihantui rasa penyesalan akibat kematian Elaine, dan penyesalan akan pengkhianatan terhadap Meliodas. Dia juga merasakan kehilangan seseorang yang sudah dianggap sebagai ayah dan mentornya, yaitu Zivago. Dia juga mengalami penderitaan selama 1000 tahun di dalam Purgatory, namun dia tidak pernah berhenti dan menyerah. Ban adalah simbol pria sejati dan patut kita contoh di kehidupan nyata. Ban terus melangkah maju, gagal bukanlah pilihan,
Menyerah bukanlah tujuan akhir. Ban bekerja keras untuk menebus dosa-dosanya sambil terus memendam luka batin dan penyesalannya. Berkat usahanya, pada akhirnya dia memenangkan segalanya. Kisah dan perjuangan Ban menginspirasi kita dan mengingatkan kita bahwa meskipun banyak hal dalam hidup yang membuat kita putus asa dan hampir menyerah, tetapi dengan usaha dan kerja keras secara konsisten, percayalah suatu saat kita akan sampai pada tujuan kita. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton.